teman-teman, pada bagian ini kalian akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi ide-ide pokok dan ide-ide penjelas dari setiap paragraf dalam teks argumentasi dan menulis teks argumentasi dengan pola pengembangan tertentu. Mari kita lakukan kegiatan 1. Menyimak audio dari teks argumentasi dan menemukan ide pokok dan ide-ide pendukung dalam setiap paragraf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan, atau cita-cita. Sedangkan pokok adalah pusat. Jadi, ide pokok adalah rancangan pokok yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, atau merupakan suatu pikiran utama dari sebuah paragraf. Dalam satu paragraf, hanya ada satu ide pokok. Ide pokok tersebut dituangkan dalam kalimat utama. Kemudian, ide pokok tersebut dijabarkan dalam ide-ide penjelas yang dituangkan dalam kalimat-kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Simaklah audio dari teks argumentasi berikut ini, lalu coba kalian bedakan ide pokok dan ide-ide penjelas yang ada dalam setiap paragraf. Simak dengan baik ya. Diversifikasi untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat sekarang ini. Tingginya tingkat ketergantungan pada beras sebagai sumber karbohidrat utama menjadikan bangsa ini cukup rentan dalam hal kedaulatan pangan. Data yang ada menunjukkan tingkat konsumsi beras mencapai 94,9 kg per kapita per tahun dengan total kebutuhan mencapai 29,6 juta ton per tahun. Konsumsi yang besar ini membuat Indonesia tidak dapat terhindar dari upaya impor beras. Memang produksi beras lebih tinggi daripada kebutuhan, tetapi pemerintah butuh impor sebagai persediaan untuk mengendalikan harga di pasaran. Dari data pada 1954, komposisi karbohidrat dalam struktur menu bangsa kita menunjukkan proporsi beras hanya 53,5%. Sisanya dipenuhi dari ubi kayu 22,6%, jagung 18,9%, dan kentang 4,99%. Akan tetapi, kondisi itu terus berubah pada era Orde Baru. Pada akhir 80-an, proporsi beras semakin dominan, mencapai 81,1%. Sisanya, ubi kayu 10,02%, dan jagung 7,82%. Orde Baru makin mendorong beras untuk menjadi bahan pangan utama di seluruh Indonesia. Penyeragaman konsumsi beras di Indonesia membuat makanan pokok lokal terabaikan. Kini, upaya mengembalikan keragaman pangan tengah dilakukan oleh pemerintah melalui gerakan diversifikasi pangan yang dipelopori Kementerian Pertanian. Gerakan ini serentak dimulai di 34 provinsi di seluruh Indonesia sebagai antisipasi krisis pangan. Gerakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan konsumsi beras dan sebagai penyedia sumber pangan alternatif berupa sumber karbohidrat lokal non-beras. Dengan demikian, konsumsi pangan lokal sebagai sumber karbohidrat lain pun diharapkan terus meningkat. Kementerian Pertanian mengajak seluruh gubernur dan bupati atau wali kota untuk bersinergi menguatkan gerakan diversifikasi pangan ini dalam upaya mengukuhkan ketahanan pangan. Kita akan kembali meneguhkan bahwa bangsa ini punya keragaman pangan yang besar, tidak hanya beras yang membuat kenyang. Hal ini ditindaklanjuti dengan gerakan di sejumlah daerah yang mengeluarkan kebijakan sehari tanpa nasi. Akan tetapi, kebijakan itu tidak pernah efektif dilaksanakan. Perlu keteladanan dari kepala daerah untuk mulai mempelopori mengonsumsi pangan lokal. Upaya diversifikasi pangan lokal ini ditargetkan menurunkan konsumsi beras dari 94,9 kg per kapita per tahun menjadi 85 kg per kapita per tahun pada 2024. Selain itu, upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan UMKM pangan sebagai penyedia pangan lokal. Namun upaya ini tentu tidak mudah. Membalikkan persepsi masyarakat untuk mengganti beras dengan komoditas lain harus diikuti dengan kebijakan dan aksi kampanye yang masif. Pekerjaan rumah lainnya, pasokan bahan pangan non-beras harus bisa diandalkan.
Pemerintah tidak bisa tiba-tiba memaksakan kebijakan diversifikasi pangan jika produksi pangan lokal seperti umbi-umbian di setiap wilayah belum bisa ditingkatkan. Ketersediaan bahan baku yang terbatas dan harga yang kurang kompetitif dibanding dengan komoditas pangan lainnya, yakni beras, masih menjadi kendala terbesar. Sinergi dari semua pihak untuk mengangkat produk pangan lokal selain beras memang harus sudah mulai dilaksanakan dengan segera di 34 provinsi di Indonesia. Diambil dari Harian Media Indonesia dengan perubahan seperlunya. Sumber mediaindonesia.com. Bagaimana teman-teman? Cukup jelaskah paparan teks tadi? Baiklah, selanjutnya kita lakukan kegiatan yang kedua, yaitu menentukan pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf deduksi adalah apabila kalimat utama terletak di awal paragraf dan diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Namun, apabila sebuah paragraf diawali dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama, pengembangan seperti ini dinamakan pengembangan paragraf induksi. Berikut contoh pola pengembangan paragraf deduksi. Indonesia merupakan negara besar yang sedang giat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Untuk meningkatkan perekonomian tersebut, Indonesia giat meningkatkan kegiatan produksi di segala sektor, khususnya sektor pangan. Pemerintah didukung oleh masyarakat sedang berusaha memenuhi kebutuhan pangan bagi lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia yang jumlahnya sangat besar tersebut diharapkan bisa dipenuhi dari produk pangan lokal. Produk pangan lokal akan dipasok oleh petani-petani Indonesia yang mengolah lahan pertanian dengan cara modern dan menggunakan teknologi terbaik. Tugas pemerintah kemudian adalah membantu para petani dalam upaya meningkatkan hasil produksi pangan dari setiap musim panen. Paragraf berikut merupakan contoh pengembangan paragraf induksi. Berbagai jenis panganan tradisional yang kita kenal menggunakan pati sagu sebagai bahan dasarnya. Untuk mendapatkan pati sagu, harus melalui beberapa tahap atau proses. Pertama-tama, dilakukan pemilihan pohon yang akan ditebang yang biasanya sudah berusia sekitar 8 sampai 10 tahun. Setelah pohon ditebang, dilakukan proses pembersihan batang pohon dan pemotongan batang pohon menjadi lebih kecil yang disebut tual. Tual tersebut dibawa keluar dari kebun dan akan mengalami proses pemarutan dengan mesin parut. Serbuk hasil parutan tadi ditampung di dalam sebuah bak yang berisi air yang akan dikeluarkan melalui sebuah pipa yang telah diberikan saringan sehingga menjadi sagu cair. Sagu cair tersebut kemudian didiamkan kurang lebih selama 2 minggu hingga membeku dan menjadi sagu basah. Sagu basah itu kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari sehingga menjadi tepung sagu. Begitulah proses panjang yang dilalui dari sebatang pohon sagu hingga akhirnya dapat menjadi pati sagu dan siap diolah menjadi berbagai macam jenis pangan. Teman-teman, setelah kalian menyimak uraian teks menemukan ide pokok dan ide-ide pendukung dalam teks argumentasi ini, silahkan dengarkan buku audio bab 1, subbab B, bagian 2 selanjutnya. Sampai jumpa! Teman-teman, setelah kalian menyimak uraian teks menemukan ide pokok dan ide-ide pendukung dalam teks argumentasi pada buku audio bab 1, subbab B, bagian 1 sebelumnya, buatlah kelompok yang terdiri atas 4 sampai dengan 5 siswa. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jawablah soal benar atau salah berikut ini. A. Dalam satu paragraf, boleh terdapat 2 ide pokok yang dituangkan dalam 2 kalimat utama. B. Hanya terdapat 1 kalimat penjelasan dalam 1 paragraf untuk menjelaskan ide pokok. C. Pola pengembangan paragraf deduksi
dimulai dengan pernyataan umum, kemudian diakhiri dengan pernyataan-pernyataan khusus. D. Kalimat utama pada pengembangan induktif terletak di akhir paragraf. E. Pola pengembangan induktif dimulai dengan pernyataan-pernyataan khusus, kemudian diakhiri dengan pernyataan umum. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Identifikasilah pola pengembangan paragraf deduksi atau induksi pada audio dari teks paragraf-paragraf berikut ini. A. Pemerintah lewat Kementerian Pertanian berniat menambah luas lahan sawah guna menciptakan ketahanan pangan nasional. Hal ini dirasa penting karena banyak lahan pertanian yang mengalami alih fungsi. Ketahanan pangan ini dirasa mendesak untuk segera dilakukan karena krisis yang melanda seluruh bangsa-bangsa di dunia akibat pandemi COVID-19. Setiap bangsa harus segera memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan tidak bisa bergantung pada impor dari bangsa lain. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang terutama menyangkut daerah mana di Indonesia yang layak untuk segera dibuka menjadi lahan pertanian baru. B. Buah lokal dipercaya lebih sehat dan segar dibandingkan buah impor. Hal ini disebabkan buah impor yang masuk ke Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pengirimannya, seperti buah apel yang diimpor dari Amerika. Mereka butuh waktu lebih dari 3 minggu untuk sampai ke tanah air. Hanya dengan proses pengawetan buah tersebut akan tetap segar ketika sampai ke masyarakat Indonesia. Dengan alasan itulah mengonsumsi buah lokal dirasa lebih menyehatkan karena pastinya tidak ada unsur pengawet. C. Gerakan mencintai barang dalam negeri semakin lantang digaungkan. Buah dan sayur sebagai bagian dari kekayaan hayati Indonesia juga menjadi fokus gerakan. Namun sejumlah permasalahan masih terus mengganjal. Baru-baru ini, Menteri Pertanian mengatakan bahwa tingkat konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia masih rendah. Tingkat konsumsi buah lokal masyarakat Indonesia belum mencapai 40 kg per kapita setiap tahun. Padahal seharusnya lebih dari 65 kg per kapita per tahun. Permasalahan yang lain seperti volume produksi dari tingkat petani, selama ini produksi buah-buahan lokal masih dari usaha yang bersifat pekarangan, bukan perkebunan besar. Dengan kondisi tersebut, volume produksi buah-buahan lokal Indonesia juga menjadi terbatas. D. Kota Batu, Malang, Jawa Timur selama ini dikenal sebagai penghasil apel. Namun ternyata kota sejuk di Kota Malang tersebut juga menghasilkan ketela khas yang sangat disukai oleh masyarakat Jepang, yaitu ketela ungu. Para petani di Batu Malang bahkan hampir setiap bulan mengekspor jenis umbi ini. Masyarakat Jepang sangat suka mengonsumsi umbi ungu karena banyak manfaat kesehatan yang ada pada kandungan umbi ungu ini. Beberapa manfaat mengonsumsi umbi ungu adalah bisa mencegah penyakit asma, kanker, bahkan diabetes. Memang sangat luar biasa pada saat kita suka mengonsumsi produk makanan asing seperti beberapa jenis makanan cepat saji yang belum tentu sehat untuk tubuh kita. Ternyata makanan produk lokal Indonesia disukai oleh orang Jepang. Jadi, tunggu apa lagi? Mulailah mengonsumsi produk makanan lokal Indonesia karena ternyata banyak manfaat kesehatan yang kita dapatkan dari produk makanan lokal kita. Baik teman-teman, sekarang kita akan beralih ke pertanyaan nomor 3. Tulislah sebuah paragraf dengan pola pengembangan deduksi dan sebuah paragraf dengan pola pengembangan induksi. Setiap paragraf minimal terdiri atas 7 kalimat dengan tema tempe sebagai sumber makanan protein nabati. Untuk membantumu dalam menyusun kedua paragraf tersebut, bisa menggunakan kosakata di bawah ini. A. Murah. B. Protein. C. Kedelai. D. Sehat. E. Fermentasi. F. Masyarakat. G. Makanan. H. Nabati.
Pertanyaan nomor 4. Berdasarkan teks yang berjudul Diversifikasi untuk Ketahanan Pangan, tentukan pola pengembangan paragraf yang digunakan dalam setiap paragrafnya. Selanjutnya, kita akan bertemu dengan pokok bahasan subbab C, menemukan kalimat fakta dan kalimat opini yang digunakan dalam teks argumentasi. Sampai jumpa di buku audio selanjutnya.